belum ya? Belum, Bu. Ya udah, kita berarti Ibu lumayan ngebut nih ngajar. Ada 2 materi hari ini yang harus Ibu selesaikan. Bismillah ya, semoga materinya bisa terkejar. Ibu harap kalian kooperatif menyimak dengan baik. Sebentar, Ibu full screen dulu. Oke, bilangan pecahan, fraction number, ya. Sebenarnya Ibu sudah bilang tadi ya, bahwa materi pecahan ini itu sudah pernah kalian pelajari di bangku SD. In your elementary school, kamu sudah pernah belajar tentang fraction number, baik itu dengan operasi pecahan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ini cukup mereview singkat saja dan mengingatkan kembali tentang materi pecahan. Di pertemuan pertama kita, waktu itu juga pernah ada project untuk membuat desain tentang aplikasi dari pecahan di kehidupan sehari-hari ya. Ibu sudah melihat beberapa proyek kalian yang begitu luar biasa. Ibu pun sampai bingung nih milih yang terbaik dari yang terbaiknya mana, karena konsep kalian bagus-bagus, cuma harus memang Ibu pilih yang sesuai, yang lengkap, yang paling bagus, dan dari segi estetikanya pun juga Ibu nilai. Jadi matematika tidak hanya soal hitung-hitungan saja, tapi juga mengasah kalian untuk membuat project ya. Dan ternyata tanpa kita sadari ada beberapa hal di kehidupan kita yang mungkin kita sukai itu merupakan bagian dari pecahan. Ada implementasi matematikanya. For example, orange ya, di sini ada buah jeruk nih. Ya mungkin kalian suka buah jeruk. Kalian kalau makan jeruk nggak mungkin kan langsung dimakan gitu kan, ada kulitnya ya kan. Kalian harus peel dulu kulitnya. Kalian ambil satu persatu jeruknya, atau kalian potong, misalnya mau dibuat air jus jeruk gitu, atau misalnya mau dibuat air perasan jeruk, kalian bagi 2 dulu, baru nanti diperas jeruknya. Nah, ternyata potongan-potongan dari buah jeruk itu merupakan bagian dari pecahan. Atau misalnya you love cake so much, or maybe pie. Nah, ketika kamu memakan pie atau cake tersebut, kamu kan tidak mungkin langsung memakannya sekaligus, ya kan? Nggak muat, ya kan? Harus dipotong-potong dulu. The slice of the cake itu merupakan bagian dari pecahan. Atau maybe pizza. I love pizza very much. Misalnya ada yang suka meat lover, ada yang suka super supreme gitu ya. Nah, ternyata kita kalau mau makan pizza kan harus dipotong-potong dulu. Ternyata potongan itu merupakan bagian dari matematika. So it's relate, and it was a fact bahwa matematika itu dia memang ada di kehidupan kita. Jadi kita harus belajar matematika dan kita harus semangat karena matematika memang penting untuk kita pelajari. Di luar dari kalian suka atau tidak suka matematika, Ibu pengen kalian itu memahami bahwa matematika itu penting untuk dipelajari supaya menjadi bekal kalian ya. So, kinds of fraction, yang pertama itu ada pecahan murni, pecahan campuran, pecahan sederhana, pecahan senilai, pecahan desimal, dan persen. Ya mungkin kita tahu pecahan itu ya bentuknya A per B gitu ya, bentuknya misalnya 1/2, 1/3, tapi ternyata setelah kita telaah dia ada jenis-jenisnya nih. Nah, mungkin di SD kalian udah tahu. Ibu sedikit review definisi dari fraction. Itu merupakan bilangan yang dinyatakan dengan bentuk A per B. A per B-nya itu A-nya adalah pembilang, B-nya itu adalah penyebut, ya kan? Atau misalnya A dibagi B. Contohnya 1/3. Nah, di mana nilai B ini tidak boleh sama dengan 0. Makanya itu disebut dengan pecahan. Pasti kalian udah familiar dengan bentuk pecahan. Kita langsung saja masuk ke pecahan murni. Nah, pecahan murni itu adalah nilai pecahan di mana A-nya kurang dari B. Ya, disebut pecahan murni, nilai A-nya kurang dari B. Contohnya tadi ada 1/3, karena nilai A-nya itu kan 1, B-nya itu kan 3, di mana nilai 1 itu lebih kecil daripada 3. Contoh lainnya, misalnya 2/5, ya boleh 2/5. Atau misalnya 3/7, boleh juga. 3/5, itu juga boleh. Jadi ada banyak sekali contoh-contoh atau bentuk dari pecahan murni. Next adalah pecahan campuran. Ini merupakan kebalikannya dari pecahan murni. Kalau pecahan murni itu A-nya kurang dari B, kalau pecahan campuran A-nya lebih besar daripada B, sehingga nanti dia bisa dijadikan dalam bentuk pecahan campuran. Oke, contohnya misalnya
Berapa? Ada yang bisa kasih contoh nggak nih pecahan campuran angkanya berapa? 1/2. Ya, 1/2. Itu kalau misalnya dijadikan bentuk upper B jadinya berapa? 3/2. Iya, 3/2 ya. Jadi udah paham ya pecahan campuran itu bentuknya seperti apa? 1/2 berarti 2 dikali 1 ditambah 1. 2 dikali 1 itu 2, tambah 1, 3, berarti 3/2. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini pecahan murni, pecahan campuran? Tidak. Oke, sudah cukup jelas ya. Lanjut ke pecahan sederhana dan juga pecahan senilai. Pecahan sederhana itu misalnya gini, ada suatu nilai pecahan, tapi ternyata dia itu belum sederhana. Nah, kita harus menjadikan pecahan itu lebih sederhana. Jadi gini, matematika sebenarnya tidak merumitkan kalian. Justru matematika sebenarnya menyederhanakan sebuah angka, sebuah nilai, sebuah masalah. Jadi, aduh aku rumit belajar matematika. Sebenarnya dengan belajar matematika, kita belajar bahwa kita menyederhanakan masalah tersebut. Contoh, ada bilangan pecahan 5/10. Apakah 5/10 itu merupakan pecahan sederhana? Apakah 5/10? Ya, bukan. Berapa pecahan sederhananya? 1/2. Iya, 1/2. Jadi pecahan sederhana itu adalah bentuk pecahan yang sederhana, yaitu 1/2. Terus kalau pecahan senilai, ini ada hubungannya juga dengan pecahan sederhana sebenarnya. Jadi kalau pecahan senilai itu, kalau bentuk, mungkin kalau kita tahu, oh iya, nilai 2, tadi 5/10 ya. Nilai 5 itu kan tidak sama, itu berbeda dengan 1, ya kan? Misalnya nih, 5 itu kan tidak sama dengan 1. 10 itu juga tidak sama dengan 2. Tapi ternyata ketika jadi satu kesatuan berupa pecahan menjadi 5/10, sama dengan 1/2 itu merupakan pecahan dengan nilai yang sama meskipun angkanya berbeda. Ya, meskipun angkanya berbeda tapi nilainya tetap sama. Contoh lain misalnya 2/4, ya kan? 2/4 dia senilainya dengan berapa? Setengah. Iya, setengah atau 1/2. Itu yang disebut dengan pecahan senilai. Jadi masih mudah ya. Nanti kalian kalau misalnya angkanya lebih besar sedikit, misalnya jadi 50/100 atau misalnya 120/200 gitu. Nanti kalian tetap bisa ya menyederhanakan ataupun mencari pecahan yang senilai dengan nilai pecahan tersebut. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ini kita nanti lanjut. dikirim ke GCR atau ke grup nggak, Bu? Apa namanya, akan tanya. Oh iya, nanti Ibu kirim di grup kok. Oke, Ya. terima kasih. Nanti insya Allah recordingnya juga akan Ibu upload. Ditunggu aja karena butuh proses yang lumayan lama nih nanti untuk uploadingnya. Jadi tolong diingatkan aja kalau misalnya Ibu belum share, karena Ibu kadang suka beberapa ada yang miss, yaitu kalau misalnya di kelas 7 kadang ada beberapa yang berbeda materinya di pertemuan di setiap minggunya. Jadi Ibu pikir tadi makanya materi pecahan ini udah selesai, ternyata belum. Tapi ya udah nggak apa-apa. Berarti kita kita pelajari dulu, nanti baru kita lanjut ke yang materi yang kedua. Nah, ini pecahan desimal dan persen. Pecahan desimal dan persen, coba kita sama-sama buka buku paket halaman 40 sampai 42. Oke, di situ ada pecahan desimal. Pecahan desimal itu sebenarnya bentuknya angka desimal ya. Kalau misalnya ada angka 4,67, nah di situ kan ada 2 angka di belakang koma. Berarti di situ sebenarnya adalah 467/100. Karena 2 angka di belakang koma, berarti dia per 100. Nah, terus kalau misalnya ada soal bentuknya pecahan murni, tapi dia diminta untuk merubah pecahan tersebut menjadi pecahan desimal atau menjadi bentuk desimal. Contohnya di situ ada di halaman 41, ya, ada di halaman 41, 3/5. Nyatakan bilangan-bilangan berikut sebagai pecahan desimal. Contohnya 3/5. Nah, 3/5 ini kita kan harus menyatakan dia ke dalam bentuk persepuluhan, perseratusan, atau perseribuan. Karena yang paling dekat itu persepuluhan, ya udah jadinya supaya bisa jadi 10, penyebutnya ini ya, penyebutnya supaya bisa jadi 10, berarti 5 kita kalikan dengan 2. Nah, matematika itu sebenarnya secara nggak langsung mengajarkan kita tentang keadilan. Kenapa? Kalau penyebutnya dikali 2,
pembilangnya juga dikali 2. Jadi 3 kali 2 itu sama dengan 6, 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadinya 6/10. Kalau saya ngitungnya biasanya 3/5 aja sih. Oh, langsung dibagi aja. Boleh. Iya, pakai Boleh. itu kayak pembagian turun. Langsung pembagian ya. Oke, nggak apa-apa, boleh juga. Tapi kalau misalnya seperti ya itulah matematika ya. Ternyata banyak sekali caranya, tapi hasilnya sebenarnya tetap sama. Jadi bebas kalian mau menggunakan cara yang mana, tapi yang penting kalian benar-benar memahami konsepnya dan juga hasilnya ini harus sama gitu. Kalau hasil berbeda kalian harus bertanya-tanya, aku berarti salah di mana nih? Atau jangan-jangan yang di buku yang ternyata salah. Nah itu kadang kan ada seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa, itu malah seru. Nanti kita bisa diskusi bareng-bareng. Kalian pun juga knowledge-nya jadi lebih luas, dapat referensi cara yang baru. Itu juga nggak apa-apa ya. Terus perlu diingat kalau misalnya pecahan desimal itu atau bilangan desimal itu kan ada tanda koma, ya kan? Setelah tanda koma itu ada yang namanya persepuluhan, perseratusan, perseribuan dan seterusnya. Ya. Terus juga kan ada satuan, ada puluhan, ada ratusan, juga ada ribuan. Ini SD Ibu rasa kan udah pernah belajar, jadi udah paham lah ya. Kita lanjut. Oh ya, sorry, yang persen belum ya. Sorry. Yang persen itu sebenarnya, ini kalian pasti sering lihat nih bentuk persen di kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya kalian lagi lagi belanja gitu, misalnya lagi di mall atau lagi buka aplikasi e-commerce, pasti kalian lihat, wah diskon 50%, wah diskon 70% gitu ya. Nah, itu sebenarnya 70% itu merupakan penyebutnya menjadi per 100. Jadi 70% itu is equals to 70/100 atau berapa per 100 gitu ya. Nah, kalau misalnya mau dijadikan bentuk pecahan ke dalam bentuk persen, berarti kita harus kalikan dengan 100% tersebut. So, itu untuk untuk bilangan persen. Lanjut. Operasi hitung pada pecahan, ini juga kalian udah pernah belajar di SD, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, sama ada pembagian. Ya. Cuma bedanya kalau misalnya pengurangan, penjumlahan dalam pecahan ini dia, mungkin kita kemarin udah belajar tentang bilangan bulat ya. Dia kan kalau pengurangan ya udah tinggal dikurangi, dijumlah tinggal dijumlah gitu ya. Cuma paling nanti hati-hati dengan penggunaan atau tanda cinta loh, bukannya tanda-tanda positif negatifnya nih yang kalian kadang kurang teliti. Jadi jangan sampai nanti kalian menyesal dengan tanda positif negatif itu. Kalau misalnya di sini Ibu misalkan contohnya A per B ditambah C per B. Nah, di sini kalau penjumlahan ataupun pengurangan, dia harus memiliki penyebut yang sama. Baru nanti bisa dioperasikan. Jadi kalau misalnya di sini 3, di sini juga harus 3. Di sini 4, di sini juga 4. So, jadi di sini tinggal A ditambah C per B. Atau ini juga boleh dikurang. Ya, ini untuk penjumlahan pengurangan. Kemudian kalau perkalian, A per B dikali C per D misalnya. Ya berarti tinggal A dikali C. Nah kalau ini penyebutnya boleh beda. Terus tinggal kita kalikan aja. A dikali C, B dikali D. Nah terus kalau misalnya Bu, ini kalau misalnya penyebutnya beda gimana? Miss, ternyata penyebutnya beda. So, what should we do untuk melakukan operasinya? Nih, misalnya pas penjumlahan sama pengurangan penyebutnya beda. Di sini angka 3, di sini 2 misalnya. Disamain. Ya, disamainnya gimana? Cari KPK. Ya, betul. Dicari KPK ya. Masih ingat ya pelajaran SD ya? Kalau misalnya angkanya beda, itu nggak masalah. It's not problem. Kita cari saja KPK-nya supaya bisa dioperasikan. Oke, lanjut. Perkalian sudah, pembagian. A per B dibagi C per D. Nah, ini kalau ini gimana nih? Ayo, operasi hitungnya digimanain? Dibalik ya? Iya. Iya, itu dibalik. Dibalik. Terus dikali. Iya, ini jadi dikali, terus C per D-nya dibalik. Sorry. Jadi D per C, gitu ya. Terus tinggal dihitung deh, A dikali D per B dikali C.
Oke, gitu ya untuk operasi hitung pada pecahan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Lanjut. Ibu lanjut ya, ini agak ngebut nih. Soalnya udah jam berapa nih sekarang? Udah hampir jam 8. Oke, next. Operasi hitung pecahan desimal, pembulatan bilangan rasional. Oke, kita akan lanjut ke materi yang kedua. Nah, jadi sebenarnya materi ini mungkin hampir 70% kalian udah pernah belajar di SD ya. Cuma nanti dari modifikasi soal yang lebih meningkat. Jadi materinya tetap sama, tapi biasanya modifikasi soalnya itu berubah. Bisa itu jadi soal cerita. Jadi kalian harus paham dulu di situ apa yang diketahui. Jadi tidak semerta-merta hanya angka langsung dioperasikan, tapi kalian di situ diminta untuk memahami dan juga menganalisa dulu ini apa yang diketahui, bagaimana cara langkah pengerjaannya, dan biasanya dari kalimat cerita itu ada beberapa hal yang kalian harus teliti sekali, ya, bagaimana mengoperasikannya. Oke. Sudah muncul ya untuk PPT yang kedua. Hope you guys ready. Ini pokoknya setiap pertemuan ya, jangan lupa prepare your book, your stationery. Also, turn on your camera and show your face. Ya, ini merupakan salah satu etika dan kesiapan kalian dalam mengikuti PJJ. And make sure your internet connection is good. Ibu harap koneksi internet di rumah kalian lancar, sinyalnya bagus supaya materinya tidak terputus-putus, materinya bisa maksimal kalian pelajari. Oke, learning is an investation. Jadi matematika itu investasi kita untuk di masa depan. Mungkin kalian saat ini belajar matematika hanya operasi hitung, bilangan, pecahan, tapi ternyata nanti di masa depan gitu ya, ketika kalian sudah lebih dewasa, belajar matematika itu merupakan tiket kalian, bekal kalian untuk menjadi untuk menuju profesi yang kalian inginkan. Profesi apa sih yang nggak ada ilmu matematikanya? Ibu rasa semua profesi hampir ada pelajaran matematikanya ya. Bahkan mungkin kalau ibu boleh cerita sedikit nih, dulu pas ibu kuliah, ada beberapa teman ibu yang dia itu menghindari pelajaran matematika. Kalau ibu kan memang ambil jurusannya matematika karena ibu pengen jadi guru matematika gitu kan. Tapi ternyata ada teman ibu yang dia tidak suka matematika, akhirnya dia mengambil jurusan yang tidak ada matematikanya, yang dia harap tidak ketemu dengan pelajaran matematika. Contohnya misalnya seni tari, atau misalnya seni musik, atau misalnya tata boga, atau misalnya tata busana. Nah, seperti itu kan dia pikir tidak ada pembelajaran matematikanya, tapi ternyata ada materi matematika yang wajib dipelajari, yaitu statistika. Jadi memang ketika nanti kalian mau lulus, ya, ketika teman-teman ibu yang memilih jurusan tersebut mau lulus, itu tetap harus ada penelitian yang mengimplementasikan model matematika di dalam penelitian tersebut. So, investasi ini tentunya juga bermakna untuk di masa depan, ya, begitu canggih teknologi yang kita gunakan sekarang itu tentunya karena kemampuan dari setiap penemu ataupun ilmuwan yang menggunakan konsep matematika seperti coding, ya kan? Kalau mungkin tidak ada coding, kita tidak bisa menggunakan aplikasi yang ada di laptop ini, ya kan? Bahasa komputer itu kan menggunakan angka 0 dan 1, ya kan? Kalau tidak ada angka tersebut, mereka tidak akan bisa menerjemahkan instruksi ataupun melakukan perintah yang kita lakukan di komputer. Kan kita kan kalau misalnya nih mau buka tombol start, mau buka dokumen ini, itu kan merupakan ada perintah, ada instruksi, ya kan? Bagaimana komputer mau membuka file tersebut? Karena tentunya ada bahasa yang digunakan dalam komputer kalian nih, di laptop kalian ini, untuk supaya bisa diterjemahkan dan bisa dilakukan. Jadi luar biasa ya, matematika begitu penting dan begitu bermanfaat sekali di kehidupan kita, dan tentunya nanti kan ilmu pengetahuan seiring berkembangnya zaman juga akan berkembang. Kita nggak tahu nanti di abad ketika kalian mungkin sudah seumuran ibu, mungkin dunia akan sudah lebih canggih lagi gitu ya. Mungkin ada yang cuma tinggal kalau makan mungkin hanya cuma tinggal minum 1 kapsul aja, atau misalnya udah laptop kalian udah nggak sebesar ini gitu ya. Laptop kalian bisa dibawa kemana-mana kan, sekarang juga ada smartphone ya. Atau mungkin bisa tiba-tiba muncul layar gitu ya, begitu dibuka langsung muncul layar kayak 3 dimensinya gitu ya.
Kalau di luar negeri kan udah canggih-canggih juga ya. Nah, mungkin ya di Indonesia mana tahu bisa seperti itu. Di luar negeri udah back to school. Oh, udah back to school. Beneran udah. Banyak di YouTube udah apa namanya udah kayak back to school gitu lah. Tapi katanya Jabodetabek bentar lagi sekolah dibuka ya, Nis? Sekolah di apa namanya Amerika ini Mas. Ya, semoga kan kalian juga udah vaksin ya, lagi proses vaksin kan? Udah. Semoga aja nanti Aku bisa, iya semoga aja nanti kita berdoa bareng-bareng ya, berdoa sama-sama supaya nanti COVID-19 bisa segera menurun, melandai, jadi nanti kita bisa sudah siap untuk melakukan pertemuan tatap muka di sekolah, back to school, BTS ya. Ibu sih berharapnya juga pengen ketemu di sekolah gitu, biar lebih fun pembelajarannya, ketemu kalian langsung. Tapi kalau misalnya memang belum memungkinkan ya kita pembelajarannya online saja. Lanjut ya. Oke, review materinya enggak, materi kita udah belajar. Oke. Operasi hitung bilangan desimal, pembulatan, bilangan rasional, dan ada kuis. Oke, siap-siap hari ini ada kuis ya. Nanti disimak baik-baik materinya. Operasi hitung pada pecahan desimal ini sebenarnya sama seperti yang sebelumnya, yang pada pecahan. Ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan juga perkalian. Oke, halaman 57-61. Caranya itu bisa menggunakan metode bersusun. Kalau misalnya mau menjumlahkan, kan bisa disamakan ya, bisa disamakan komanya, diletakkan sejajar, gitu kan? Misalnya nih 2,60 ditambah 3,2. Nah, ya udah tinggal komanya yang penting sejajar menggunakan metode bersusun. Jadi penempatan nilainya secara satu lajur. Kemudian kalau perkalian kita boleh menjadikan penyebutnya dengan angka 10, 100 atau seterusnya, atau juga boleh kamu menggunakan metode bersusun. Tinggal nanti ini 2 angka di belakang koma dan 2 angka di belakang koma. Berarti nanti hasilnya adalah 4 angka di belakang koma. Kemudian kalau misalnya mengubah pembagi menjadi bilangan bulat, itu maksudnya adalah kalau kita mau membagi, boleh tadi ada yang langsung dibagi, itu juga nggak apa-apa. Atau misalnya mau dijadikan ke dalam, misalnya nih pembaginya itu adalah bilangan desimal. Misalnya ada di buku paket sebentar. Di buku paket itu halaman 57-61. Coba kita buka bareng-bareng biar kita bisa lihat contohnya. Nah, misalnya di situ ada halaman berapa? Nih, halaman 61. Coba dibuka halaman 61. Di situ ada contoh yang tengah-tengah ya. Untuk membagi suatu bilangan dengan bilangan desimal, usahakan agar pembaginya merupakan bilangan bulat seperti contoh berikut. Nomor 1, 14,245 dibagi 0,7. Waduh, kalau dibagi 0,7 gimana, Bu? Ya, itu kita bisa jadikan dia ke dalam bentuk bilangan bulat. Jadi 0,7 supaya bisa jadi bilangan bulat itu kita kalikan dengan 10. Kalau dikalikan dengan 10 kan dia jadi 7. Nah, tapi yang tadi Bu bilang, matematika itu mengajarkan kita tentang keadilan. Kalau penyebutnya dikali 10, pembilangnya juga harus dikali 10. So, yang 14,245-nya dikali 10 jadi 142,45 dibagi 7 sama dengan 20,35. Oke, ada kuis habis ini. Siap-siap. Nah, yang sebelah kiri dulu nih. 5,62 ditambah 12,8. Yang tahu coba langsung kalian sebutkan nama kalian. Nanti Bu catat namanya. Yang nomor 1 kan? Ya, nomor 1. 5,62 ditambah 12. Nabil absen berapa? Absen 24. Oke, Nabil jawabannya berapa? Jawabannya 18,42. Yakin? Iya. Cepet banget ngitungnya, 18,42. Betul ya, 5,62 ditambah 12,8 sama dengan 18,4. Kamu ngitungnya pakai cara apa, Nabil? Dihitung sendiri. Hitung sendiri pakai metode bersusun? Mikir. Oh, mikir. Langsung ya kamu ya? Ini gitu ya? Wah, hebat banget, Nabil. Berarti tanpa kertas coret-coretan udah bisa langsung menjawab. Oke. Betul ya, jawabannya 18,42. Nomor 2 sekarang. 2 Samuel. Samuel, oke. 318,49. Berapa? 300? 18,49. Iya, betul sekali. 318,49. Samuel absen berapa?
30. 30. Oke, good job Samuel. Cepat sekali ngitungnya. Nomor 3. Nah, ini ada penjumlahan, ada pengurangan. Silakan, sebutkan namanya dulu ya. Jangan jawabannya, nanti ketahuan deh. Anara, Bu. Anara. 454. Berapa? 454. 0,454. 454. Ibu, kalau yang muda boleh lagi nggak? 0,454. Apa? Maaf, ini suaranya kayaknya agak apa ya? 0,454. Ya, 0,454. Ya. Iya. Iya, betul ya. Maaf ya, ini voice kamu agak entah terlalu dekat atau gimana gitu. Jadi agak pecah. Maaf, tadi nggak terlalu jelas. Ya, betul, tapi jawabannya 0,484. Anara Salia Nanda Salombe. Oke, good job Anara. Next, sekarang yang tengah. Jangan fokus ke gambar makanannya. Jangan, Bu. Siapa? Sama. Rama absen? 1. Oh, Rama absen 1 ya, silakan. Ibu nyari mana Rama R kok nggak ada. Oh, ternyata paling atas. Berapa jawabannya Rama? 25,54. Dari mana jawabannya? Dari 39,78 kurang 14,24. Iya, betul sekali. Jadi hati-hati ya. Ini meskipun 14,24-nya itu dia di awal, tapi kita kalau baca soalnya nih, kita baca dulu nih. Ya, kemampuan literasi kalian juga penting dalam menyelesaikan soal matematika. Ya, matematika itu kan numerasi, literasi itu kan kemampuan kalian untuk membaca. Kalian baca dulu nih soalnya, kurangkan bilangan berikut. 14,24 dari. Nah, di situ ada kata dari. Nah, good job buat Rama karena kamu berarti teliti nih baca kalimatnya. 14, ya, pengurangan 14,24 dari 39,78 berarti gimana? 39,78 dikurang 14,24. iya, hasilnya adalah 25,54. Oke, good job. Next. Alifah. Siapa? Alifah? Ya. Alifah absen? Oh, 3 ya. Oke, Alifah Mumpuni, silakan. 4,69. Berapa? 4,69. Waduh, mohon maaf kurang tepat jawabannya. Ibnu, Bu. Siapa Reno? Ibnu, Bu. Oh, Ibnu, maaf. Ibnu. Berapa jawabannya? Minus 4,69. Iya, aduh sayang sekali tadi Alifah kurang tanda minusnya ya. Oh, iya, aku sebut. Iya. Karena nilai positif dan negatif itu kan berbeda seperti yin and yang, atau itu merupakan lawannya ya. Positif itu lawannya negatif. Jadi 4,69 itu tentunya berbeda dengan minus 4,69. Aduh nyesek banget tuh. Cuma kurang tanda negatif aja, tapi nggak apa-apa. Dipelajari lagi harus lebih teliti ya, Alifah. Oke, Ibnu, betul jawabannya minus 4,69. Nah, nomor 1 yang paling kanan itu gampang banget. Zahira. 47. Iya, 47. Ini gampang banget ya. Nomor 2, biar semangat aja nih kalian. Rasal. Siapa? Nisa, Nisa. Bu. Atifah Hairunisa ya? Iya, Bu. Oke, berapa jawabannya? 72. Iya, 72. Nomor 3. Rasyal. 0,0085. Ya, 0,0085. Oke, Rasyal Josephir Huta Barat. Oke. Ya, ada kuis. Tadi sudah dijawab oleh Rama, Anara, Atifah, terus Atifah Hairunisa ya tadi ya, Ibnu, Nabil, Rasyal, Samuel, dan Zahra Akila. Zahira, bukan Zahra. Oke, pembulatan. Nah, ini di SD juga udah pernah belajar tentang pembulatan. Pembulatan itu maksudnya gini. Pembulatan itu berarti kita ingin menyederhanakan bentuk desimal. Kita kan pernah lihat angka-angka desimal yang begitu banyak ya, komanya itu panjang banget gitu. Nah, kita mau dibulatkan nih supaya datanya itu bisa lebih simple, bisa lebih sederhana. Tapi ada aturannya. Aturan yang pertama adalah untuk membulatkan bilangan sampai 1 desimal. Maksudnya sampai 1 desimal itu berarti 1 angka di belakang koma. Setelah angka koma itu ada angka desimalnya. Ya, jadi masih ada koma terus 1 angka. Itu perhatikan angka desimal yang kedua. Jadi gini, kan ada 2 angka di belakang koma. 2 angka di belakang koma itu maksudnya gimana, Bu? Contohnya adalah misalnya 7,72.
7,72. Itu kan 2 angka di belakang koma. Mau kita bulatkan menjadi 1 desimal. Berarti jadinya berapa? Ada yang udah tahu belum? Sebelum kita masuk ke aturan yang kedua. 7,72 mau dibulatkan menjadi 1 desimal. 7,7. Iya, 7,7. Kenapa? Karena 7 itu lebih besar. Jadi 2-nya itu dijadiin 3. Habis itu 3 itu lebih kecil. Jadi 7-nya itu jadi 7. Nah, sekarang coba kita lihat lagi aturannya. Tadi udah hampir benar sih, tapi kurang detail ya. Nah, detailnya gini. Kan tadi kan kita mau membulatkan sampai 1 desimal. Berarti kita lihat ke angka desimal yang kedua. 7,72. Berarti angka desimal yang kedua itu kan angka 2. Ya kan? Ya enggak? Ya kan? Nah, nomor 2, aturan nomor 2 kita baca. Jika angka yang dibulatkan, maksudnya angka yang 2 itu dibulatkan, misalnya lebih dari atau sama dengan 5, maka pembulatannya ke atas atau bertambah 1. Nah, di sini kan angka 2. Angka 2 itu kan dia kurang dari 5. Ya, jadi nomor 3, mohon maaf ini ada yang typo ya. Jika angka yang dibulatkan kurang dari 5, seperti tadi angka 2, ya, maka angka di depannya itu dia tetap atau tidak ditambah. So, kalau misalnya 7,72, betul jawabannya adalah 7,7. Kenapa? Karena kan kalau kita lihat angka desimal yang kedua, itu dia angkanya 2. Angka 2 kan. 2 itu dia kurang dari 5. Makanya dia itu pembulatannya tidak ditambah atau tetap. Jadi 7,7. Oke, lanjut ke misalnya ini masuk kuis lagi deh. 4,638. Pembulatannya 1 desimal, berarti jadi berapa? Sebutkan namanya dulu. Nabil udah tadi, yang belum. Ayo. Yang belum. Ayo, masa itu tuh lagi. Pembulatan nih. Coba kita jawab bareng-bareng deh, biar waktunya nggak terlalu. Kalau nunggu takutnya jadi lama. 4,638, pembulatan 1 desimal. Berarti jadi berapa jawabannya? 4,6. Iya, 4,6. Karena kenapa? Karena kan kalau misalnya kita mau membulatkan 1 desimal, kita lihat angka desimal yang kedua. Angka desimal yang kedua, nih. Angka desimal yang kedua itu kan angka 3. Angka 3 ini dia kurang dari 5. Berarti kalau kurang dari 5, pembulatannya tetap. Jadi 4,6. 6-nya tidak ditambah. Kalau nomor 2, 5,7642. Pembulatan 2 desimal. Jadi berapa? 5,71. Iya, 5,71. Karena kalau misalnya pembulatan 2 desimal, kita lihat ke desimal yang ketiga nih. Desimal yang ketiga itu kan dia angka 6. 6 itu lebih dari 5. Berarti dia pembulatannya ke atas bertambah 1. Jadi di sini ditambah 1, jadi 5,71. Pembulatan 3 desimal. Berarti ini jadi berapa? 7,639. Iya, 7,639. Karena di sini angka 5, berarti dia ditambah, salah. Sorry, jadi kepencet. Ya, karena dia di sini angka 5, jadinya bertambah pembulatannya ke atas. Ya, jadi ditambah 1, 7,639. Nah, kalau di sini pembulatan angka satuan, berarti dia 111. tidak ada, berapa? 111. Iya, 111. Ya. Jadi dia tidak ada angka desimalnya, tapi menjadi angka satuan yaitu 111. Kenapa 111? Karena ini pembulatannya tetap. Karena di sini angka 4, berarti pembulatannya tetap, tidak bertambah. Next, bilangan rasional. Nah, mungkin kalau kalian ingat, dulu kita pernah bahas tentang keluarga bilangan, ya kan? Ada bilangan asli, bilangan cacah. Sekarang ada bilangan rasional. Ibu pernah menyampaikan waktu itu, secara sekilas ya. Apa sih bilangan rasional? Dan contohnya itu seperti apa sih? Oke. Apa itu bilangan rasional? Halo? Apa itu bilangan rasional? Sebentar ya, Ibu mau sambil cas dulu. Jadi gelap nih. Apa itu bilangan rasional? Rasional adalah bilangan yang benar-benar matematika, bukan benar-benar bukan hayalan.
Salah ya? Ayo, coba dibuka bukunya, cari. Bilangan rasional ada di buku paket. Ini bukunya kalian mendapatkannya lumayan butuh perjuangan kan, dengan butuh penantian. Aduh, bukunya kapan aku sampai, Ma? Gitu. Pak, aku bukunya kok nggak sampai-sampai gitu ya. Dibaca ya, udah dapat kan? Dibaca bukunya. Saya tahu, Bu. Ya, silakan. Bilangan rasional. Bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat. Ya, betul sekali. Jadi rasio itu adalah bentuknya menjadi pecahan A per B. Ya, rasio itu bentuknya dia pecahan. Jadi nanti di kelas 8 pun kalian akan tahu apa sih rasio gitu ya. Atau mungkin di kelas 7 semester 2 nanti kalian belajar tentang rasio. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Di mana A dan B-nya itu adalah bilangan bulat. Maksudnya gini. Kalau misalnya kita lihat beberapa nilai itu sebenarnya dia nilainya sama tapi bentuknya berbeda. Maksudnya gini, kita tahu 1/4. 1/2 itu kalau kita jadikan bentuk desimal berapa? 50. 0,5. 0,5. Meskipun bentuknya beda, satu pecahan, satu desimal, tapi dia nilainya tetap sama, ya kan? Nah, di sini kalau misalnya ada angka seperti kalian mungkin pernah nggak sengaja ketemu dengan angka desimal yang dia itu angkanya berulang 0,777777777 atau misalnya 0,12121212 angkanya berulang. Nah, angka desimal tersebut itu merupakan bilangan rasional, ya, contoh dari bilangan rasional. Tapi kalau misalnya lawannya dari bilangan rasional apa? Irasional. Iya, irasional. Ternyata di sini bentuk desimalnya itu adalah 0,56743251016 bla bla bla. Nah, itu angkanya dia banyak sekali gitu ya. Komanya itu begitu luar biasa banyak, panjang nggak habis-habis. Tapi dia tidak berulang. Apakah itu bilangan rasional? Kalau berulang, rasional. Kalau nggak berulang, irasional. Yes, exactly. Jadi itu yang tadi dibilang sama Samuel tadi ya. Kalau dia berulang itu merupakan bilangan rasional. Kalau dia tidak berulang berarti dia irasional. Terus kalau misalnya dalam bentuk akar juga, misalnya akar 4. Oh iya, akar 4 is equals to 2. Ya, sama dengan 2. Jadi kalau misalnya bisa diakarkan, itu juga merupakan bilangan rasional. Tapi kalau tidak bisa diakarkan, itu merupakan bilangan irasional. Oke. Kita sudah masuk ke bilangan rasional. Nanti kalau bilangan rasional mungkin lebih kepada bentuk-bentuknya aja, nggak perlu dioperasikan dan lain-lain, tapi kalian Ibu harapkan bisa memahami contoh-contoh bilangan rasional itu ada apa saja. Ya, nanti di soal ada beberapa bilangan, manakah yang merupakan bilangan rasional gitu misalnya. Manakah dari angka-angka tersebut yang bukan bilangan rasional atau yang bilangan berikut merupakan bilangan rasional kecuali. Nah, itu kalian harus paham betul. Ada kata kecuali berarti apa yang harus kalian jawab. Oke. Wah, ini agak nge-lag nih. Apa komputer Ibu yang nge-lag nih? Sebentar, komputer Ibu agak nge-lag ya. Ibu stop share dulu deh sebentar. Oke. Sebenarnya udah selesai. Udah selesai, Nak, materi kita di bab 1 sampai bilangan rasional. Yang berikutnya itu adalah kita latihan. Sebentar, ini laptop Ibu agak nge-hang nih. Suara Ibu masih terdengar? Masih. Itu layar Ibu blue screen. Tunggu sebentar ya, ini agak-agak nge-lag nih. Mungkin laptopnya lelah kali ya. Sabar ya. Langsung aja, kita hari ini ada prepare for examination on next week. So, kamu kerjakan buku paket latihan uji kompetensi bab 1 halaman berapa nih? Uji kompetensi bab 1 halaman
Uji kompetensi bab 1 halaman berapa sih? Halaman, oh nih, 71 sampai 73. Ya, di situ ada pilihan ganda. Dikerjakan. Masih terdengar suara Ibu, Nak? Sih, Bu. Masih ya? Masih, Iya, Bu. tapi Ibu layarnya masih nge-freeze nih. Tunggu, tapi kalau suaranya lancar, disimak baik-baik. Hari ini masih ada waktu nggak? Masih ada waktu kan sekitar 5 menit ya? Ya udah deh, mungkin jadi PR aja. Dikerjakan nomor 1 sampai nomor 40. Minggu depan kita akan kita akan ulangan. Buat kalian yang mengerjakan latihannya pasti akan merasa lebih mudah dan lebih paham materinya. Dan kalau nggak ngerjain, Ibu, kenapa? Halaman berapa? Halaman 71 sampai 73. Oke. Tunggu ya, ini Ibu masih nge-lag nih laptopnya. Oke. Udah muncul belum PPT-nya? Nah, prepare for exam next week. Kisi-kisinya kerjakan uji kompetensi bab 1 halaman 71 sampai 73. Karena waktu kita ternyata sudah habis, ini jadi PR ya, jadi tugas dikerjakan sebelum kita ulangan, dikumpulkan di Google Classroom. Dan oh ya, ada yang nanya nih misalnya, Bu, dikerjainnya di mana? Boleh nggak langsung di buku paket? Boleh, tapi dengan catatan kamu harus simpan kertas langkah pengerjaannya secara rapi. Jadi biar nanti kalau misalnya nih, nomor 1 jawabannya apa? Nomor 1 misalnya jawabannya A, dari mana? Kenapa jawabannya A? Aduh, saya lupa, Bu. Di buku sih saya jawabnya A. Nah, itu kan kalau misalnya lupa, buat apa kamu kemarin udah ngerjain gitu ya? Kalau kamu lupa langkah-langkahnya. Sedangkan yang Ibu ingin berikan ke kalian itu adalah kalian memahami langkah-langkahnya juga gitu. Jadi biar ingat. Jadi nanti kalau misalnya ulangan kamu tahu, oh iya nih soal ini nih langkahnya seperti ini. Jadi disimpan baik-baik, nanti difoto juga, diupload di Google Classroom. It's nice to meet all of you. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. I hope you guys ready for next week untuk examination. Dan Ibu harap kalian bisa mengambil hikmah dan juga pembelajaran positif dan tentunya lebih bersemangat mengikuti pembelajaran matematika ataupun pembelajaran meskipun online tapi tetap memiliki rasa syukur dan juga tetap semangat. Ibu rasa cukup untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Oke, kalau gitu kita sama-sama tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kelas 7B atas partisipasi, keaktifan dan kerja sama kalian. Semoga lancar untuk ulangan minggu depan, dikerjakan tugasnya, wajib dikumpulkan. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan boleh disampaikan di grup. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih 7B. Ibu izin live ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.